Saya minta teman-teman oke anak-anak, untuk mengawali pembelajaran kita hari ini, saya minta satu orang untuk pimpin kita dalam kelas. Siapa ketua kelasnya? Saya. Oh, silakan, Mbak Richard. Mulai saya berdoa supaya kita menjadikan kita masing-masing. Mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih untuk dari Jen yang sudah ada dalam doa. Ibu absen lagi ya untuk simpan dalam filenya. Yuni, hadir Bu. Veronica, hadir. Richard, datang. Kartina, sakit Bu. Oke, saya minta teman-temannya untuk memberi pendekatan yang kepada kita. Siap Bu. Oke, sesuai pembelajaran dari kita pada minggu lalu, karena kita telah membahas materi kegiatan konsumsi. Nah, hari ini kita akan mempelajari kegiatan distribusi. Nah, tujuan dari kita mempelajari kegiatan distribusi ini nanti itu kita dapat mengetahui apa sih itu pengertian dari atau definisi dari kegiatan distribusi dan apa saja saluran-saluran distribusi sama contoh dalam kegiatan distribusi. Nah, setelah ini Ibu menyampaikan terkait model pembelajaran kita yaitu menggunakan game-based learning, tapi kita menggunakan permainan untuk menguji pemahaman teman-teman terkait materi kegiatan distribusi. Di mana kegiatan ini itu berkaitan dengan pengalaman dengan teman-teman di depan teman-teman. Kira-kira di sini ada yang pernah memesan barang lain? Pernah, ada semua ya? Baik dari Shopee maupun dari Lazada. Terus masih banyak lagi marketplace lainnya. Kira-kira saya mau bertanya kepada teman-teman, kira-kira bagaimana barang tersebut itu bisa sampai ke tangan teman-teman? Oke, siapa? Ada Chan ya? Silakan. Bagaimana menurut Ada Chan? Oke, saya akan menjawab. Proses distribusi ini melibatkan koordinasi antara penjual, jasa pengiriman, pusat distribusi, dan pembeli untuk memastikan barang dapat sampai dengan aman dan tepat waktu ke tangan konsumen. Oke, beri aplaus untuk teman-teman kita ya. Nah, jadi proses distribusi itu melalui beberapa banyak tahapan mulai dari tempat pengangkutannya sampai ke tahap akhir yaitu di tangan konsumen. Nah, itu yang dinamakan kegiatan distribusi. Nah, kira-kira di sini ada yang bisa menyebutkan contoh dari kegiatan distribusi tadi? Saya Bu. Oke, silakan. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Bu tadi. Apa contoh kegiatan distribusi? Ya. Jadi, contoh kegiatan distribusi di sini yang pertama itu pengiriman, penyimpanan, dan penjualan produk. Melibatkan berbagai saluran seperti pengecer, grosir, atau distribusi langsung dari produsen ke konsumen melalui e-commerce. Oke, beri aplaus untuk teman kita yang menjawab contoh kegiatan distribusi. Jadi itu ya, kegiatan distribusi itu melibatkan kehidupan kita. Nah, dari sini ada yang bisa menunjukkan apa itu kegiatan distribusi? Oke, Ibu akan menyimpulkan. Jadi kegiatan distribusi ini merupakan kegiatan penyaluran barang dari tangan produsen ke tangan konsumen. Nah, konsumen itu sendiri adalah kita sebagai pengguna akhir dari barang tersebut. Nah, jadi di sini teman-teman ada yang berpartisipasi ya dalam kegiatan kita. Ini ada debat. Untuk yang pertanyaan pertama itu mendapatkan pulpen cantik dari Ibu. Terima kasih Bu. Nah, saya tahu juga sama Ibu. Ya, terima kasih. Juga semoga saya selalu berjodoh. Nah, untuk yang kedua itu saya tahu murid-murid di sini itu pasti selalu feminin ya. Nah, ini untuk dibuat dari Mbak Mimi.
Terima kasih, Bu. Tapi Bu saya mau permen. Aduh, besok. Ya, Karena nanti ya, Bu ya. jadwal itu penuh, jadi kalau saya maupun untuk makan siang saja itu. Oke, Bu. Setelah ini mungkin nanti atau minggu depan habis kerja kita terbiasa terakhir. Ya, Bu. Oke, karena cuaca di luar juga panas, itu memberikan game untuk teman-teman untuk melatih kefokusan teman-teman. Oke, Bu. Gimana siap? Siap. Jika itu menyebut merah, maka teman-teman menembuk satu kali, ya satu kali ya. Terus biru itu yang kedua, satu kali yang kedua. Terus untuk hijau itu 3 kali. Siap, Bu. Nah, untuk kuning tidak terputus ini. Oke, merah 1 kali, terus biru 2 kali. Hijau 3 kali, kuning. Ya. Ya, coba merah. Harus kompak ya, kompak. Merah, hijau, biru, kuning. Masih ada yang menunggu, berarti perlu fokus ya untuk di lawan ini. Coba biru, Dua kali, Bu. ya biru 2 kali. Ya kuning, hijau. Oke, 3 kali. Yang belakang masih belum fokus. Ya, Sudah konsentrasi dengan saya. merah, hijau, biru. Masih ada yang belum fokus. Kita ulang ya, karena masih ada yang belum fokus. Coba merah. Dua. Merah, biru, hijau, kuning. Oke. Hari ini fokus ya. Oke, kita langsung ke materi kita yaitu tentang kegiatan distribusi. Nah, itu akan melanjutkan video. Nanti diharapkan teman-teman bisa menyimak terkait video nanti. Iya, Bu. Oke anak-anak, hari ini kita akan mempelajari materi melalui video ini ya. Jadi ibu harapkan kalian itu menyimak dengan baik atau menyimak dengan sama-sama, karena habis itu kita akan ada tulis tapi melalui game. Saya harap teman-teman bisa menyimak dengan baik video pembelajarannya. Oke, Ustaz ya. Yes, ma'am. Oke anak-anak, hari ini itu kalian akan mengamati pembelajarannya melalui video ini. Jadi diharapkan kalian menyimak dengan berbaik atau menontonnya dengan sama-sama ya. Siap, Bu. Oke. Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi, selamat berjumpa lagi dalam pembelajaran IPS. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu doakan semoga semua dalam keadaan sehat ya. Anak-anak, hari ini kita masih melanjutkan materi minggu yaitu kegiatan ekonomi. Coba ada yang masih ingat apa itu kegiatan ekonomi? Ya, betul sekali anak-anak. Kegiatan ekonomi adalah kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan ekonomi terbagi menjadi produksi, distribusi, dan konsumsi. Minggu lalu kita telah membahas kegiatan produksi. Nah, kali ini kita akan membahas kegiatan distribusi. Tujuan pembelajaran kali ini: pertama, siswa dapat menjelaskan pengertian distribusi. Yang kedua, memberikan contoh pengertian distribusi. Dan yang ketiga, menjelaskan saluran-saluran distribusi. Anak-anak, pernahkah kalian berpikir bagaimana bagian yang bisa sampai ke tanganmu? Ya, itu semua terjadi karena ada kegiatan distribusi. Distribusi adalah kegiatan untuk menyalurkan barang atau jasa dari produsen kepada konsumen. Lembaga atau perorangan yang melakukan distribusi disebut distributor. Tujuan distribusi antara lain: pertama, menyalurkan barang dari produsen kepada
konsumen. Yang kedua, agar hasil produksi lebih berguna bagi masyarakat. Yang ketiga, kebutuhan masyarakat akan barang atau jasa terpenuhi. Dan yang keempat, agar kontinuitas produksi terjaga. Lalu, siapakah yang disebut dengan distributor? Yang termasuk lembaga distribusi pertama, pedagang, yaitu distributor yang membeli barang dengan tujuan untuk dijual kembali atas namanya sendiri. Pedagang terdiri dari pedagang besar dan pedagang eceran. Yang dimaksud dengan pedagang besar atau grosir adalah orang atau badan usaha yang membeli barang dalam jumlah besar, kemudian menjualnya lagi kepada pedagang yang lebih kecil. Sementara pedagang eceran atau retailer adalah orang atau lembaga yang menjual barang dagangan langsung kepada konsumen secara bersama. Yang kedua, ada perantara khusus, yaitu lembaga yang berfungsi untuk menyalurkan barang dari produsen dan konsumen, namun tidak bertanggung jawab apabila barang yang disalurkan tersebut tidak laku. Yang termasuk perantara khusus antara lain agen, pengelola, dan komisioner. Yang ketiga, importir dan eksportir. Importir adalah orang atau badan usaha yang membeli atau mendatangkan barang dari luar negeri. Sementara eksportir adalah orang atau badan usaha yang menjual barang ke luar negeri untuk memperoleh keuntungan. Untuk mencapai tujuan distribusi, ada beberapa saluran yang dilakukan dari dalam sampai kepada konsumen. Saluran yang pertama yaitu distribusi langsung, di mana produsen menyalurkan hasil produksinya langsung kepada konsumen. Contohnya, pedagang bakso menjual dagangannya langsung kepada konsumen. Saluran yang kedua yaitu distribusi semi-langsung, mana penjualan barang hasil produksi dari produsen dan konsumen dilakukan melalui badan perantara atau toko milik produsen itu sendiri. Contohnya, penjahit baju menjual baju hasil jahitannya kepada konsumen di butik miliknya sendiri. Saluran yang ketiga yaitu distribusi tidak langsung. Pada sistem ini, produsen tidak langsung menjual hasil produksinya baik berupa barang atau jasa kepada konsumen, melainkan melalui perantara. Oke, teman-teman, itu terkait materi kita pada hari ini ya. Ada mulai dari definisinya, terus tujuannya sampai ke saluran-saluran dari kegiatan distribusi ini. Saat tadi teman-teman mencatat dengan baik dan mendengar dengan baik ya terkait video pembelajaran tentang kegiatan distribusi. Nah, coba kalian perhatikan dengan baik. Ini adalah contoh penyaluran, contoh kegiatan distribusi. Jadi mereka itu melakukan kegiatan penyaluran barang dari berbagai tahapan. Misalnya ini dari produsen, terus dari produsen itu akan dikirim ke distributor. Nah, habis itu mereka akan menyalurkan ke berbagai agen. Nah, yang terakhir itu sampai ke tangan konsumen atau sampai ke tangan penggunanya dari barang yang disalurkan. Ini contoh penyaluran dari kegiatan distribusi ya. Nah, itu akan jelaskan satu. Jadi di sini ada yang namanya produsen. Jadi produsen ini merupakan langkah pertama dalam penyaluran barang. Jadi dari produsen itu yang memproduksi atau yang menghasilkan setiap barang. Nah, yang kedua itu melalui yang namanya distributor. Nah, setelah dari produsen tentu akan disalurkan ke yang namanya distributor. Nah, distributor itu merupakan perusahaan atau individu yang bertanggung jawab untuk membeli barang dari produsen. Nah, yang ketiga itu dari pengecer ataupun agen. Nah, setelah dari distributor nanti menerima barang dari produsen, tentu mereka akan menjual barang tersebut ke berbagai pengecer. Nah, yang terakhir itu di tangan pengguna atau di tangan konsumen. Jadi di tangan konsumen itu kita bisa menggunakan dan membeli barang tersebut. Oke, dari materi hari ini terkait dengan dari video maupun yang ibu jelaskan, mungkin ada yang mau memberikan sedikit tanggapan atau terkait materi hari ini. Saya
Silakan Mbak Decan ya. Oke Bu, yang pertama tadi kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi itu ada 3, ada produksi, kontribusi, distribusi. Nah, siapakah yang disebut distributor itu? Yang pertama adalah pedagang. Di pedagang itu ada perantara khusus dan importir dan eksportir. Nah, tujuan dari distribusi itu, distribusi salurannya itu ada distribusi langsung dan distribusi tidak langsung. Itu sudah Bu. Oke, terima kasih kepada Pak Dejan yang sudah mungkin tadi menyinggung ya dari terkait materi yang dipaparkan dari video. Oke, beri aplaus untuk teman kita yang mampu menyimpulkan. Tiga. Nah, teman-teman, karena kita telah mempelajari materinya, nah hari ini itu Ibu akan mengajak teman-teman untuk bermain game. Tapi game ini berbentuk edukasi, jadi terkait apa yang telah dipelajari dari materi hari ini itu akan dibuat game, dibuat dalam bentuk kuis. Nah, nanti dibuat kelompok ya. Ada yang kelompoknya 2 sama 1 orang 2 anggota. Ada yang 1 karena teman-teman kita juga banyak yang hadir ya, bertindak ya, karena sakit. Kita doakan semoga dia lekas sembuh dan bisa kembali lagi ke sekolah. Oke, ini bentuk game kita hari ini yaitu bentuknya namanya itu kegiatan distribusi ya, terkait materi kita juga. Oke, ini untuk gamenya hari ini. Nah, materinya itu tidak terlepas dari apa yang kita sudah pelajari, yaitu terkait dari apa itu kegiatan distribusi, contohnya sama sampai ke saluran-saluran dari distribusi. Nah, bentuk game ini yaitu panduannya. Nanti teman-teman perwakilan kelompok, setiap kelompok itu maju ke depan untuk menekan salah satu angka dari yang ada di papan tersebut. Oke, jadi itu untuk petunjuknya yaitu nanti setiap perwakilan kelompok maju untuk menekan atau mengklik salah satu dari angka yang ada. Oke, kita mulai ya. Siapa yang menjadi kelompok 1 hari ini karena kita kekurangan ininya? Saya kelompok 1. Saya kelompok 2. Berarti kelompok 2 hanya 1 kelompok ya? Iya Bu, jadi kita. Oke, silakan. Berarti yang maju pertama kelompok 1 ya. Silakan kelompok 1 untuk maju. Maju semua ya Bu. Perwakilan sekian nanti ada giliran teman-temannya juga untuk maju mengklik nomor. Oke Bu, coba aja maju. Oke, saya. Ya, sudah. Mungkin belum besar. Itu bisa pakai sepatu juga. Oke, silakan. Mungkinnya itu di laptop ya. Tekan salah satu. Ya, tekan start dulu baru bisa pilih nomornya. Nomor 5 Dejan. Nomor 5 ya. Oke, nomor 5. Siapa yang mengatur dan mengelola proses distribusi barang dari produsen ke konsumen? Ini jawab ya. Iya, dijawab menurut kelompoknya. Sudah saya jawab. Logistik B. B kan ya. B. Yang benar sudah. B. Sama. Ya tapi beri kesempatan untuk kelompok 2. Mau juga ya. Nanti bisa diulang ya Bu ya. Bisa Ada dapat nilai. ya, bisa. Oke, selanjutnya kelompok 2 untuk maju Oke, karena nomor 5 tadi sudah diklik oleh kelompok 1, maka kelompok 2 harus memilih selain nomor 5 ya. Nomor 5.
Pertanyaannya, siapa yang akan menjawab dan Proses distribusi barang dari produsen ke konsumen. Ayo, silakan. Yo, salah guys. Jadi, jawaban itu bagus ya. Iya. Oke, kelompok itu bulan terima kasih. Kelompok 2 silakan. Des. Ide untuk menguji pemahaman. Ayo silakan. Nomor 7. Sebutkan tujuan kegiatan distribusi. Mendapatkan A, B, B, B. Ayo silakan Mas Edi. Jangan yang jadi pada yang B, B, B. Sebutkan tujuan kegiatan distribusi. Yang mana B, 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 B. Salah. Jadi untuk sekolah kelompok 1 itu masih hanya kelompok 1 ya jawab benar tadi. Kelompok 2 skor salah. Jangan tadi kita nomor 3 sama nomor 1. Dia nomor 2 juga. Saya nomor 6 sama nomor 1 ya. Nomor 3 betul. Sudah tadi sudah dicek sama nomor 1 sama nomor 2. Yang termasuk saluran distribusi. Yang kelompok 1 jangan berbicara dulu ya. Oke. Jadi yang termasuk saluran distribusi itu merupakan saluran distribusi langsung. Nah, berarti yang kelompok 1 maju. Klik satu nomor. Sudah semua. 60. Ini terakhir. Iya. Ada 7 pertanyaannya. Semoga akan menjawab perkembangan internasional proses distribusi barang dan konsumen. Oke, kelompok 1 menjawab skor 2, sedangkan kelompok 2 menjawab 2 skor, sedangkan kelompok 1 itu menjawab 1 saja ya. 1 yang benar. Oke, gimana untuk pemahaman materinya? Sudah sudah paham Pertanyaannya seru. Oke, seru ya. Ya. Oke, karena kelompok 2 telah memberikan banyak skor ya terkait game kita tadi, memberikan beberapa cantik juga untuk kelompok 2. Silakan. Kira-kira terkait dari materi kita ada yang mengumpulkan? Tidak ada kita yang sudah paham. Sudah paham ya? Ya. Ini disimpulkan sedikit ya dari materinya. Ya, Jadi kegiatan distribusi itu adalah kegiatan mengirimkan barang dari tangan produsen ke tangan konsumen. Nah, saluran distribusi itu ada berbagai macam. Terus terkait tujuan tadi kita membahas tujuan dari kegiatan distribusi dan apa sih pentingnya dari kegiatan distribusi. Oke, kita beri respons untuk kita hari ini karena telah melewati dari siang sampai ke jam 3 ya. Ya, Oke. Oke, mungkin untuk pertemuan kita pada hari ini sekian. Saya akhiri. Terima kasih untuk partisipasinya teman-teman dan teman-teman aktif untuk kegiatan hari ini. Saya ucapkan terima kasih yang mendalam.
Dan mungkin bisa kita doa berdoa Pak Ejen ya. Ya. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Berdoa sesuai dengan keyakinan kita. Berdoa mulai. Berdoa selesai.